desperate. Oh, here they come for a chance, for adventure. What's your poison? What's your pleasure? Oh, my city, she never sleeps. My city, she never weeps. My city. Nah, saat ini IWB ada di Banaran, tempat adik IWB ya. Jadi adik IWB sedang bangun buat nongkrong para bikers ya. Jadi Gandrung namanya. IWB ingin lihatlah secara deket ya. Dan sini ada beberapa motor yang parkir, Cak, lihat nih. Ada Jupiter Z, ini legendaris. Dan Jupiter ini penyakitnya biasanya di sini, Cak. Nah, tuh kan ganjel sini kan. Jadi biasanya dia gerak prak kayak gitu. Nah, mayoritas sih sini sih memang rata-rata menggunakan Honda ya, Cak, Matic-nya. Tapi ada beberapa yang maju juga. Dari ke dalam ini Gandrung. Jadi ini akan dibuat nongkrong para bikers nanti. Nah, wih, ini. Ini adik IWB nih, Cak. Lihat nih. Mirip nggak? Mirip nggak? Blas. Lek Tulungagung iku terkenale no apa jenenge nyete ya, Pak ya. Tapi sampean gak nyete ya? Gak nyete ya kayak sini ya. Wow, rai. Anu apa jenenge pakai cerutu? Apa ya? Pulpen. Nah, ini, Cak. Diperbesar lagi. Diperbesar buat nongkrong. Berantakan banget. Dan sini ada CB 2000 berapa ini, generasi Le, tampil lagi Le 2015 ya. Gen pertama ini, yang maksudnya kedua, yang pertama 72.000 tuh kilometernya ya. Katanya sudah beberapa part ganti. Piston ganti ya? Piston harus ganti, Cak, katanya, Cak. Jadi rumah tikus. Tapi masih enak loh engine-nya, lihat nih, masih halus. Nih, iki opo jane iki? Masalah. Sik, pindah sik. Nah, engine masih halus. Sekali greng. Pasarannya di Tulungagung ini masih cukup tinggi ya, Cak ya. 15 jutaan ya, Rik ya? Di sini 15 jutaan, padahal di Jakarta di bawah 10 sih, saya ngerti 2015 nih. Kalau nggak salah loh ya. Nih, nah sini masih halus nih. Ganti piston sih udah. Saking nggak tahu diganti oline kok ya nih. Ketahuan nih. Jadi kita saat ini sedang no, Pak? Oh, diangge ditap sampai kering nih, Bu. Nah, gantinya setahun pisan masalahnya. Tap-tapan, mesran. Jadi memang sini ini, Cak. Kadang-kadang teman-teman tuh oli tuh sayang tuh ganti, padahal oli itu kunci, Cak, kalau sampai pengen motor awet ya. Nah, oke. Ibu akan bahas mengenai ADV 90 yang terbaru yang Ibu dapatkan, dan ini penting buat sampean semuanya karena gini, Cak, ini adalah sebuah update yang akan membahas bagaimana sosok dari ADV 160. BB hanya pengen tekankan ke sampean, jangan mengharapkan ya ADV 90 ini akan sama dengan ADV 350. Karena selama ini kan cukup banyak ya komen-komen sampean yang berharap demikian. Kita menikmati, sambil menikmati suasana, IWB sengaja cari tempat yang seperti ini biar sampean menikmati yang mungkin saat ini sedang merantau di luar negeri, mungkin saat ini sampean yang sedang mencari devisa negara di Taiwan, di Jepang, Malaysia, yang kangen sama kampung halaman. Dengan melihat video ini sampai akan mendapatkan gambaran. Oh, ini loh kampungnya, dan ini memang aduh, asik, Cak, udah di sini. Ya, oke, kita lanjut lagi, Cak. Jadi ngomongin alam nih. Yang pertama, Kang Mas, mengenai ADV 160 ya. Ini sekali lagi berdasarkan terawangan ilmu ajian lampa lupus radio benang setan mantili yang bisa memberikan gambaran kesampean ya, kisi-kisi terbaru sosok dari ADV 160. Ibu sudah share kesampean beberapa kali, sering kali bahkan, bahwa ADV 90 sudah diracik oleh Astra Honda Motor. Saat ini under project, saat ini running ya. Beberapa vendor, beberapa supporter sudah mengirim spare part mereka, sudah mengirim part-part yang akan diracik oleh AHM menjadi bentuk utuh ya. Beberapa part ini
statusnya adalah mass production atau sudah mass pro. Jadi ini artinya apa? Seharusnya memang tidak lama lagi akan dirilis oleh Astronauta Motor. Nah, kembali lagi Cak kepada desain. Untuk desain sendiri Kang Mas ya, kalau boleh menganalisa ya, apakah gambar seperti ini adalah karya racikan Lekjo Moto Blast renderannya, dan saya bisa intip detailnya seperti ini. Hasil renderan dari Lekjo Moto Blast tentang generasi terbaru ADV 160. Garapan Lekjo ini selalu terkenal karena Lekjo selalu menghasilkan sebuah karya digital. Referensi diambil dari beberapa sumber termasuk mungkin juga dari Iwan Banaran. Jadi Lekjo memberikan gambaran bagaimana sosoknya, dan kalau kita perhatikan Cak, dari sisi muka ini memang cukup menarik karena kita lihat basis dari desain ini mengambil dari ADV 160 sekarang, namun detailnya di sini berubah Cak. Jadi kalau kita perhatikan di sini ada perombakan sedikit, di mana layernya kelihatannya dibuat berbeda oleh Lekjo Moto Blast, dan juga kalau kita lihat di bagian area sini visornya masih sama dengan generasi sekarang. Jadi tidak banyak perombakan di sektor ini. Nah, ini bagian samping sebelah kanan. Kalau kita perhatikan di samping sebelah kanan ini ternyata juga berbeda. Jadi detailnya berbeda, dan ini cukup menarik ya, karena IWB juga mendapatkan terawangan demikian, di mana tebeng sampingnya itu berbeda. Jika bagian depannya mungkin terkesan identik dengan generasi sekarang, tapi untuk yang bagian samping casing itu mayoritas berbeda, ada perombakan di sana. Sementara bagian fendernya juga kita lihat berubah. Fendernya terlihat seperti ADV 350, namun pada peleknya masih sama. Velg-velgnya masih menggunakan desain yang sekarang. Jadi modelnya seperti ini ya, palang Y dengan kombinasi yang cukup apik ya menurut IWB, karena terkesan seperti motor adventure beneran, terkesan kayak jari-jari begitu. Nah, kalau untuk suspensinya memang masih sama Cak ya. Jadi Lekjo mengambil suspensi dari yang sudah ada sekarang, cuman untuk yang bagian sini kita melihat ada mata kucingnya, dan ini adalah tanda atau konfirmasi bahwa nanti generasi yang ADV 160 yang kemungkinan akan menggunakan kode Project K WOL ini memang global product. Jadi tidak hanya di Indonesia, nanti akan diekspor ke seluruh dunia. Nah, ini bagian sampingnya Cak ya. Bagian samping ini kita perhatikan juga banyak perbedaan tekuk-tekukan yang terlihat lebih agresif, dan kita lihat di sini semuanya seperti robotik banget Cak. Di bagian sampingnya ini ada dua layer ya, ada layer yang pertama, ada layer yang kedua, kemudian layer yang bawahnya juga berlayer-layer lagi, ada tumpuk-tumpukan casing. Dan kalau kita lihat di bagian bawahnya ini juga ada layer-layer yang memang memberikan kesan agresif dan juga sporty, galak ya, khas adventure bike yang memang tanpa kompromi Cak. Lalu di bagian bawah di sini juga ada perbedaan Cak ya. Jadi bagian bawah sini ada sedikit sentuhan yang membuatnya berbeda dibandingkan dengan current gen. Lalu di bagian samping sini juga berbeda, termasuk pada bagian knalpotnya. Knalpotnya terkesan lebih panjang dibandingkan dengan generasi yang sebelumnya. Dan kalau kita perhatikan memang secara shape, dimensi ataupun juga bentuknya itu sangat mirip dengan ADV 350. Cuman kalau kita perhatikan jadi plastik-plastiknya, cover dari silencer belakangnya itu memang ada sedikit perbedaan. Sentuhannya mirip dengan 350, tapi kalau kita perhatikan secara detail ya, jadi lekuk-lekuknya, tarik-tarikannya berbeda. Dan juga pada bagian covernya, jadi pada bagian casingnya setelah plastik warna hitam, kita menemukan adanya plastik warna silver. Dan ini juga sangat mirip konsepnya dengan ADV 350. Kemudian di bagian sini, suspensinya masih mengadopsi model subtank yang ada sekarang dengan adanya, lihat nih. Jadi modelnya warna tabung warna kuning, dan tempelan stiker SUA warna merah. Kemudian di bagian sini ada tulisan ADV 160. Kalau kita perhatikan secara casing-casingnya jelas Cak, berbeda banget dibandingkan dengan sebelumnya pada bagian sampingnya. Seperti ini sosoknya. Dan memang kalau kita lihat secara umum tidak banyak perbedaan ya, atau melompat jauh dibandingkan dengan generasi sekarang, karena Honda sepertinya akan tetap mempertahankan yang ada. Nah, untuk ban-bannya juga seperti ini ya, masih model dual purpose ya, maksudnya ya, model ala-ala begitu. Dan belakangnya juga demikian. Kalau untuk ukurannya diduga tidak akan banyak berubah ya. Kalau mungkin, apakah mungkin akan lebih gede? Kita akan lihat nanti. Karena secara umum memang ban sekarang juga sudah cukup gambot. Lalu jok-joknya juga ada permainan seperti yang sekarang ini. Jadi ada stitching di sini, ada jendolan di sini. Saya memberikan kesan lebih keren aja. Nah, dari informasi terawangan, semuanya yang didapatkan memang ada perombakan di bagian sektor speedometernya Cak. Speedometer berubah, termasuk juga fiturnya.
Nah, fitur dan sebagainya IBB akan kupas setelah ini ya. Kita akan lihat, dan secara umum pokoknya ini adalah renderan dari Lejo Moto Blast, ahli render dari Bali yang menuangkan hasil kreasinya dengan olah digital, reka digital seperti apa nanti ADV 160 yang diduga sudah memasuki masa mass pro untuk beberapa komponennya. Nah, itulah gambaran renderan hasil Lejo Moto Blast tentang New ADV 160. Secara garis besar, Cak, tadi renderannya mayoritas memang mengadopsi dari ADV 350 yang sudah di Thailand. Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah desain tersebut nantinya akan menjadi ADV 160 yang sudah kita tunggu? Cak, jadi gini Kang Mas, kalau kita lihat renderan memang selalu ya, render itu selalu lebih bagus dibandingkan dengan mass production aslinya. Tapi ya bukan berarti melompat dari sana cukup jauh, nggak juga. Karena kalau kita melihat secara garis besarnya ya, untuk ADV 160 ini dari kacamata terawangan IWB, yang pertama adalah desain dari depan dulu, Cak. Dari depan memang kalau boleh jujur ya, secara sekilas kita tidak akan banyak menemukan perbedaan berarti dibandingkan dengan generasi sekarang. Jadi kalau sampean berharap menjadi mukanya kayak XADV 750, ya nggak akan kayak gitu Kang Mas ya. Jadi lebih tetap akan mempertahankan basis dari desain yang ada sekarang. Kemudian yang kedua adalah dari belakangnya, Cak. Belakangnya pun juga demikian ya. Jika kita tidak melakukan terawang secara salah gitu ya, secara umum shape dimensi atau shape dari stop lampnya itu pun juga mirip dengan yang sekarang, yang 150. Jadi kalau sampean bertanya, terus bedanya apa Cak IWB? Ya, namanya juga ADV ya, Cak ya. ADV ini kalau kita lihat shape dimensi, shape design, shape semuanya, bahasa desain karakternya memang mirip-mirip ya, kecuali XADV 750 yang memang ganteng banget, keren parah. Tapi kalau untuk yang ADV 350 sampai dengan ADV 150 sih nggak banyak perbedaan. Jadi secara umum ya, kalau panas asik kita akan cari yang tempat agak rindang dulu. Jadi itu secara desainnya akan sangat mirip. Hanya saja perbedaannya ya, kalau kita boleh jujur katakan perbedaannya cukup terlihat adalah pada bagian samping kiri kanannya. Jadi perbedaan yang luar biasa di sini karena yaitu tadi secara detailnya berbeda, secara casing-casingnya berbeda. Jadi kalau saya bertanya perbedaannya di sana itu dari shape design ataupun dari secara umum ya desain role modelnya. Sementara kalau saya bertanya tentang fiturnya, yang jelas engine-nya sudah bisa kesampaian ya juga. Oh ya, kalau nggak salah menerawang juga IWB menemukan adanya semacam kayak apa ya, kita semacam di stangnya tuh kayak ada semacam tombolnya berada di sebelah kiri kalau nggak salah. Ini untuk menu-menunya dari speedometer, jangan salah demikian. Ini kalau nggak salah menerawang ya, masalahnya yang namanya sama-sama ya. Jadi ada perbedaan dibandingkan dengan sebelumnya, termasuk juga perombakan dari sisi display speedometernya. Jadi speedometernya berubah, lebih keren saat ini ya. Nanti ADV 160 ada perombakan di sana. Dan kalau kita sebentar Cak, ini ada orang yang mau lewat nih. Nah, monggo Pak. Nggih Pak. Kuatah niki atuse. Nggih, monggo. Luar biasa Cak, lihat nih. Waduh, orang di desa tuh begitu Kang Mas ya. Makanya sampai tua pun selalu fit ya. Kalau orang kuto iki sini turu tok mangan turu, kurang olahraga. Kalau di sini Cak nggak ada begitu Cak. Jadi pagi-pagi subuh jam 3 tuh penduduk desa udah keluar dari rumah ya. Mau ke sawah kayak mau cari rumput kayak, luar biasa. Kita lanjut Cak. Jadi kita ngomongin ini apa bapaknya tadi. Kita lanjut. Nah, untuk engine pasti ya sudah share kesampaian. Engine-nya 156,9 cc, 4 katup. Ini adalah basis engine dari PCX 160 ataupun Vario 160. Jadi kalau saya bertanya pasti lebih powerful dibandingkan dengan sekarang. Ya yang 150 cc, sudah 4 katup lagi. Kemudian juga diduga kalau nggak salah menerawang sekali lagi, IWB menemukan adanya semacam tempelan stiker di bagian area depan. Tempelannya adalah HSTC. HSTC ini sangat mengejutkan IWB. Ya ini artinya kalau memang betul, sekali lagi jika memang terawangan betul ya, kalau memang ilmu kabut tunggal tidak meleset Cak, sembara, ini indikasinya adalah Honda ADV 160 Next akan sudah dibekali dengan traction control, atau HSTC itu kan singkatan dari Honda Selectable Torque Control. Jadi ini sudah hadir di PCX 160 yang nantinya diduga akan diturunkan oleh Honda pada ADV 160 versi ABS-nya. Nah ini
adalah update terbaru Iwan Benar buat semuanya. Dan kalau saya bertanya kapan mas produksinya, kapan luncurnya, sampai tunggu saja Cak. Karena yang jelas jika sampai bertanya tentang peluncuran, jika tidak salah mungkin bisa saja di Juli bulan depan ya, karena IWB juga mendapatkan banyak sekali informasi yang masuk ke newsroom Iwan Benaran bahwa akan ada jambore yang kita tidak tahu apa nanti gerangan, tapi kalau sudah jambore ini berarti bisa saja berpotensi ADV 160. Ini informasi dari teman-teman komunitas ADV Indonesia yang ternyata sudah mendapatkan sounding akan adanya jambore. Kita tunggu saja. Ini update Iwan Benaran bersama semuanya tentang Honda ADV 160 4 katup ya, yang diduga sudah akan mass pro, dan secara basis desain nggak akan banyak melompat dari sebelumnya, tapi sentuhan detailnya berbeda termasuk fitur dan juga engine termasuk sasis. Itu aja update Iwan Benaran. Kalau teman suka video ini, teman like, share, dan subscribe. Oh, jual sama sholat 5 waktu karena ini paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sekandos.